kan dia sering bolak-balik kamar mandi. Lalu yang kedua, dia jadi gampang haus kan, karena dia sering bolak-balik kamar mandi, jadi pasti dia jadi lebih haus kayak gitu. Terus kita udah makan tapi kok masih rasanya masih lapar ya, juga salah satu gejala khas. Tapi gejala tidak khasnya itu ada yang berat badan kok tiba-tiba turun tapi tanpa penyebab yang jelas. Jadi misalnya dia nggak ada infeksi batuk lama atau apa, kok tiba-tiba berat badannya turun ya, itu juga salah satu gejala dari kencing manis. Lalu yang kedua, kesemutan kan sering ya. Kesemutan itu nggak cuma dari gula sebenarnya, bisa juga dari tekanan darah tinggi, bisa juga karena sarafnya atau asam urat seperti itu. Lalu bisa juga karena ini keluhannya itu seringnya kok jadi mudah capek gitu. Kalau seringnya kalau di puskesmas ya kalau periksa saya jadi mudah capek, mudah mengantuk. Ternyata pas kita cek gulanya ternyata dia tinggi dan tidak menyadari sebelumnya, atau gampang lemas kayak gitu. Lalu untuk sering keputihan atau gatal-gatal di kemaluan. Nah, untuk mencegahnya sih memang disarankan kita tetap harus cek ya, kalau kita tidak ada faktor resiko itu cek kesehatan itu memang penting. Jadi minimal kita pernah cek gula itu setahun sekali seperti itu. Tapi kalau dia memang sudah punya riwayat gula, memang dianjurkan untuk cek sebulan sekali seperti itu. Pencegahannya ya itu tadi, kita menghindari faktor risiko. Kalau yang faktor risiko tidak dapat dirubah kan kita tidak bisa menghindari ya, yang namanya usia akan terus berjalan. Tapi yang faktor risiko yang dapat dirubah tadi, misalnya dia kegemukan, kita harus bisa menjaga berat badan kita tetap ideal dengan cara olahraga atau menjaga pola makan. Lalu yang kedua itu misalnya kita aktivitas fisik. Kan orang seringnya bilang ya, kalau saya sering kok, saya sudah nyapu, sudah ngepel kayak gitu. Itu kan lebih ke aktivitas fisik, bukan latihan fisik. Jadi latihan fisik ini tuh yang dimaksud adalah memang menyediakan waktu untuk berjalan kayak gitu, bukan yang dia memang nyapu, ngepel kayak gitu. Tapi habis itu memang sering harus kontrol. Jadi kalau misalnya salah satu aja kita ada gejala, yang harus dilakukan memang kita kontrol ke fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas, klinik atau dokter praktek seperti itu. Dan kalau sudah memang diagnosa kencing manis atau gula, ya mau nggak mau kita memang harus rutin konsumsi obat. Dan memang tadi yang sudah saya bilang, kalau untuk gula ini dia harus cek setiap sebulan sekali seperti itu. Kalau yang punya ya, yang memang dia ada riwayat gula, yaitu untuk cek sebulan sekali. Tapi kalau untuk yang kita memang punya faktor resiko tapi belum ada gula, ya minimal setahun sekali kita cek gula kayak gitu. Karena gejalanya kadang-kadang orang sudah yang sampai 400 keluarnya kok saya jadi mudah lemas. Kadang-kadang juga kalau misalnya laki sering ngeluhnya kok saya jadi nggak bisa berdiri ya kayak gitu. Itu yang sering ketemu di lapangan seperti itu. Atau dia gampang gatal-gatal ya. Itu sih pencegahannya tadi itu lebih ke cerdik ya, cek rutin, terus asap rokok, olahraga, aktivitas fisik kayak gitu sih. yang bagus tuh cek dari sini apa sini? Dari sini bisa, dari yang darah Katanya yang lebih akurat itu tapi dari sini juga bisa. Puasa Lebih baik cek puasa. cek yang lain juga dari sini. Kalau cuma biasa Biasa sih dari sini. iya. Itu sih komplikasinya kan memang dia macam-macam. Kalau misalnya dia ketemunya terakhir itu bisa jadi matanya jadi tambah sabun karena dia Nggak jelas gitu ya. Terus bisa juga ke salah satunya ke jantung, ke ginjal, ini bahkan dia ya juga jadi mudah Patah ya? Mudah patah seperti itu. Salah satu efek dari gula. Ada yang mau ditanyakan gimana? 1 minggu lalu buah kalian pakai apa? Masya Allah. Iya ya, 4. Saya konsumsi obat. Iya. Saya kemarin normal sekali sudah. Itu karena pakai alat itu sudah saya salah alat yang sebenarnya sih juga bisa bikin hasilnya itu tinggi palsu maksudnya gitu. Jadi memang harus dikonfirmasi. Betul nggak ada alatnya yang salah kayak gitu, meskipun itu 400 kan tinggi banget ya. Iya, alat juga bisa ya. Iya mungkin ya. Tensi wae, Sering. ini Bun.
di sini mungkin ya puasa. Di mana di mana? Kalau mau beli sambal ya. Sedikit. Ternyata normalnya ya mungkin dia salah alatnya. Kalau di situ berapa? Berapa? Ya udah lumayan sen lah. 283 termasuk tinggi ya. Enggak. Gula apa itu? Gula puasa apa gula sewaktu? Ya lumayan kalau Iya, sewaktu. pas waktu 400 obat Bu. Iya. Itu dikasih obat. Iya. Apa mungkin dia turunnya untuk obat itu juga bisa. Jadi cek lagi kalau kondisinya gula darah puasa coba dulu. Oh, iya, Karena kan juga kalau sama. bisa sewaktu Iya, dia iya. terpengaruh oleh makanan ya. Kalau dia puasa kan dia benar-benar tidak terpengaruh oleh makanan. Jadi untuk cek yang real, jadi kondisi realnya insulinnya itu masih berfungsi dengan baik atau tidak itu di gula darah puasa. Mungkin nanti kalau cek lagi dan puasa. Tadi idealnya puasanya berapa jam? Mungkin ada yang mau 8 jam ya. ditambah lagi. 8 jam ya. Kalau setelah Aku makan, terpiksa. nggak puasa berapa? Itu kalau sewaktu, Sewaktu, misalnya ya. dia emang tidak ada faktor resiko, dia di atas 200. Tapi kalau dia punya gula, itu dia harus kurang dari 140. Normal ya? Iya, tapi kalau dia nggak ada faktor resiko apa-apa ya di atas 200. Tapi kalau dia punya gula, itu harus lebih rendah dari 200. Harus 140 ke bawah kalau dia memang punya riwayat. Yang puasa ya. Ya enggak, ya sewaktu ya. Yang sewaktu. Kalau yang puasa itu Itu yang makan. yang makan. 126 di bawah dari 100. Puasa minimal ya 8 jam. Syukur 12 jam. Alhamdulillah dong. Coba Bu, ini aja nanya lagi, mumpung ya gratis lah konsultasi. Kemarin dikasih obatnya double. Iya, betul. Bener ya. Dua kali, dua kali.